Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Aur-auran bersama kita berdua di sini dengan saya Raffi Aditya dan juga Arsya Putra. di sini. Kebetulan kita dari mahasiswa psikologi UNESA ya. Ya, Nah, di sini kita mau bahas apa nih? Mau bahas tentang agama nggak sih? Tentang boleh. keislaman. Islam dengan akulturasi budaya di Indonesia. Nah, boleh tuh. Tapi jangan mulai dari Indonesia nggak sih? Kita mulai dari yang terkecil dulu nggak sih? Kayak Boleh. misalnya contohnya dari Surabaya mungkin. Boleh, Ada Surabaya. nggak sih di Surabaya ini? Di Surabaya ini ada nggak sih kayak sesuatu hal yang Islam gitu, tapi ada campuran-campuran budayanya gitu? Setahu gua ada. Contohnya tuh Masjid Cengho Surabaya. Masjid Cengho. Ya, Kayak pernah dengar, cuma apa ya, kayak masjid biasa gak sih? Atau ada apa? beda lah. Jadi kebetulan dulu waktu gua SD kelas 6, gua ada studi tour di Masjid Cengho. Nah, jadi gua di sana tuh kayak diceritain tentang bagaimana asal mula atau asal usul lah sama latar belakangnya Masjid Cengho. Langsung ke inti ceritanya aja ya. Ya, boleh. Jadi Masjid Cengho itu dibangun untuk masyarakat Tionghoa. Lebih tepatnya kayak biar masyarakat Tionghoa tuh nggak takut tentang Islam. Soalnya kan kita mayoritas tuh di Indonesia. Nah, jadi Masjid Cengho tuh dibangun gara-gara waktu masa-masa setelah Orde Baru. Jadi ceritanya kayak Orde Baru tuh dulu kayak mencari orang-orang Tionghoa gitu. Nah, jadinya masyarakat kayak musuhin banget ya sih. Iya, musuhin Tionghoa. Nah, jadi Masjid Cengho tuh dibangun agar masyarakat di Surabaya, lebih khususnya di sekitaran Masjid Cengho itu banyak orang Tionghoa kan. Jadi masjid tersebut dibangun agar orang Tionghoa tidak takut dengan Islam di Indonesia dan memeluk agama Islam. Terus keren sih, tapi aku penasaran sih sama apa Cengho. Nama Cengho itu tahu nggak kamu dari siapa? Aku kepo banget. Nah, jadi Masjid Cengho itu terinspirasi namanya oleh Komandan Cengho. Komandan Cengho itu asalnya dari Tiongkok. Nah, beliau sudah memeluk Islam dari Tiongkok sana. Terus ingin menyebarkan agama Islam di Asia, lebih spesifiknya di Asia Tenggara. Jadi, dulu tuh ceritanya Komandan Cengho, pokoknya setelah menyebarkan agama di Tiongkok, beliau ingin mencoba menyebarkan agama di negara lain. Nah, Indonesia juga pernah disinggahi oleh beliau. Jadinya karena kebetulan masjid yang terakulturasi dengan agama Islam dan budaya Tionghoa, kebetulan ada kan tokohnya, jadinya diambil aja namanya Komandan Cengho, jadi Masjid Cengho. Gitu, Fit. Ya. Jadi kayak ini nggak sih, kalau Komandan Cengho ini kayak siapa sih? Wali Songo nggak sih? Iya. Cuma bedanya kalau Wali Songo kan dia di daerah Jawa kan. Ya. Nah, kalau Cengho ini kayak beda negara nggak sih? Jadi kayak negara-negara di Asia Tenggara gitu. Salah satunya Indonesia ini kan. Betul. Kalau Wali Songo, gue cuman tahu 2 cerita sih yang masih gue ingat sampai sekarang. Yang pertama tuh Sunan Kalijaga sama Sunan Bonang. Dimulai dari Sunan Kalijaga dulu ya. Ya, Sunan Kalijaga tuh ngapain? Jadi Sunan Kalijaga tuh mendakwahkan Islam atau menyebarkan agama Islam lewat pertunjukan wayang. Jadi beliau yang nyebarin Islam lewat wayang itu?
Nah iya Fit, ceritanya tuh eh zaman dahulu kan kayak nggak ada hiburan sama sekali lah. Kayak kerjanya cuman paling Ya, bertani, berkebun, sama gitu-gitulah. Jadi waktu eh, denger ada pertunjukan wayang, orang-orang kampung tuh pada excited dan akhirnya kayak ikut ke pertunjukan wayang tersebut Fit. Tapi hmm, bedanya kalau pertunjukan wayang yang sebenarnya kan biasanya pakai cerita-cerita Hindu tuh kayak Mahabharata. ya, Nah ya, bedanya ya Sunan Mahabharata. Kalijaga beliau apa ya bahasanya ya kayak menceritakan tentang cerita kepahlawanan Islam. Jadi orang-orang kampung yang melihat kayak tahu gitu loh indahnya Islam bagaimana dan memutuskan akhirnya untuk memeluk agama Islam. Nah, Gila, kalau keren sih itu Sunan Kalijaga, kayak bisa banget, apa kayak kepikiran banget gitu loh, kayak dakwah tapi pakai wayang, jadi nggak sekedar iya kan, ngomong aja, itu jadi ada kayak hiburannya gitu loh. itu tuh kayak revolusioner pada zamannya tahu. Iya, inovasi inovasi yang keren sih, kayak dia tahu cara cara narik apa Audiens, narik ketertarikan orang lain sih untuk pandangan kepada agama Islam. Ini keren sih. iya kan. Terus selain Sunan Kalijaga, ada lagi nggak yang kayak pakai cara unik untuk dakwah gitu? Ada Sunan Bonang namanya. Nah, siapa tuh? Oh, kalau Sunan Bonang tuh ngapain? Dia Nah, dakwahnya pakai metode apa? Pakai budaya apa? kalau Kalijaga tadi kan pakai pertunjukan wayang. Kalau Sunan Hmm. Bonang itu mirip-mirip, cuman bedanya beliau menggabungkan atau mengakulturasi Islam dengan budaya dan kesenian yang ada di Jawa, Fit. Apa tuh contohnya? Jadi, Sunan Bonang menciptakan musik musik Islam, lebih tepatnya musik yang memiliki lirik keislaman seperti contohnya tuh lagu Lir Ilir kalau kamu tahu. Beliau Oh, menciptakan lir ilir. iya yang itu. Pokoknya tuh beliau Oh, menciptakan lagu tersebut untuk dakwah bahwasanya Islam itu indah dan tidak berbahaya sama sekali. Terus apa ya? Pokoknya gara-gara hal tersebut lagu Lir Ilir bertahan sampai sekarang. Bahkan dulu gua waktu TK, gua pernah dinyanyiin, bukan dinyanyiin sih, kayak disuruh nyanyi lagu itu. oh, iya sih, tapi emang gila sih itu apa, lirik-lirik itu, kayak awalnya aku pikir ini loh apa, cuma lagu daerah biasa loh, ternyata lagu untuk dakwah ya, dipakai untuk dakwah ya sama Sunan Bonang tuh, diciptakan untuk berdakwah gitu. Iya, Keren sih. keren keren. Unik-unik ya, Siapa yang bakal nyangka cuy? orang-orang zaman dulu. Iya gila, unik sih, unik sumpah. Aku kira cuma lagu daerah biasa gitu kan, karena kan dari dulu SD TK itu kan diajarinnya kan, diperkenalkannya kan cuma sekedar lagu daerah tanpa tahu background asli ceritanya itu gimana kan, lagu lirik Iya. itu. Jadi Keren menurut sih. gua nih ya, menurut gua tuh Islam itu kayak bisa dakwah dari cara apapun. Gak mesti pakai ceramah, Fit. Ya betul, Lu ada betul. tambahan lain nggak? eh nggak ada sih, mungkin kayaknya udah cukup sih waktunya sih ya. Terlalu lama juga ini kita ngobrolnya. Iya sih. Ya Mungkin udah, lu tutup penutupan aja. aja kali ya. Ya, silahkan. Oke. Nah, guys, jadi dari podcast kita berdua kali ini, jadi akulturasi budaya dalam Islam itu nggak cuma sekedar kompromi aja, tapi bagaimana cara Islam itu untuk berinteraksi dengan realitas sosial.
Islam juga bukan sebagai tembok yang memisahkan, tapi sebagai jembatan yang menghubungkan antara iman dan juga kehidupan. Nah, Setuju. semoga dari podcast kita berdua ini, setelah teman-teman ngedengerin podcast kita berdua ini atau ngelihat podcast kita berdua ini, semoga teman-teman bisa melihat bahwa keberagaman ekspresi di Islam di Indonesia, khususnya di Surabaya ini, itu bukti kekayaan spiritual, bukan perbedaan yang harus ditakuti. So, thank you buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita berdua sampai akhir ini. Jangan lupa untuk tetap beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Terus juga ya jangan sampai lupa tentang agama deh, karena itu juga keyakinan kalian masing-masing. Setuju, Fir. Jadi segitu aja dari kita berdua. Saya Rafid, Saya Arsya. kami berdua pamit undur diri dulu. Bye bye. Bye bye.